Hello, good evening, my dear students. How are you? Okay, I hope you are all fine and healthy. Well, it's very nice to see you again this evening. Senang sekali ketemu dengan Anda pada malam hari ini, dan kita akan belajar sekali lagi dengan online, ya. Memang harus kita lakukan karena memang situasi yang tidak memungkinkan. Baiklah, saya akan berikan materi pada malam hari ini dengan topik adverbs of time. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada yang sudah melihat video sebelumnya berkali-kali. Artinya, apakah Anda sudah mengerti dengan materi yang sebelumnya? Kalau belum, coba sekali lagi, try to watch again and again, and try to do the exercise. Cobalah, kerjakan latihannya. Mudah-mudahan Anda bisa mengerti. Tapi kalau Anda tidak mengerti, Anda bisa tanya nanti. Oke? Malam ini kita selesaikan dulu topik kita untuk malam hari ini. Adverbs of time. Apa itu adverb of time? Oke, kita lihat pengertiannya apa. Pengertian adverb of time. Adverb of time adalah adverb atau keterangan, kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan waktu terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa. Jadi apa saja yang disebut atau yang menerangkan tentang waktu itu namanya adverb of time. Adverb of time, ya. Nah, untuk menanyakan waktu itu when. When merupakan kata tanya yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan yang menunjukkan adverb of time. Contohnya, kitalah, waktu kitalah. Selalu dalam bahasa Indonesia saja. For example, saya ke rumah kamu kemarin. Saya setiap hari ke kampus naik sepeda motor. Atau saya ke kampus naik sepeda motor setiap hari. Nah, setiap hari ini adalah keterangan waktu dalam bahasa Indonesia. Nah, contoh, saya ke rumah Anda kemarin. Kemarin itu juga keterangan waktu. Saya mengerjakan sesuatu atau mengerjakan pekerjaan rumah atau tugas kampus selama 3 jam. Atau sama seperti kita lakukan sekarang. Saya belajar atau kita belajar bahasa Inggris selama 1,5 jam. 1,5 jam itu adalah adverb of time atau keterangan waktu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, Anda harus bertanya, kapan? Atau seperti yang saya sampaikan tadi, when. Kapan Anda lahir? Kapan ulang tahun Anda? Kapan Anda kuliah bahasa Inggris? Setiap hari apa Anda kuliah bahasa Inggris? Nah, itu semua kata tanya yang menanyakan tentang waktu. Ya, oke. Kita ambil contoh. Kita lihat contohnya. Apa contohnya? Adalah ada 2 percakapan antara A dan B. When will you come to my new house? Dia punya rumah baru. Dia ditanya, when will you come to my new house? Kapan Anda akan datang ke rumah baru saya? Si B menjawab, I hope I can come tomorrow. Tomorrow itu adalah keterangan waktu atau adverb of time. Oke? Oke, kata tanya lain yang dapat digunakan untuk menanyakan adverbs of time adalah how long? Berapa lama? Contoh, ya. How long did you make a cup of coffee? Berapa lama kamu membuat secangkir kopi? Ya. Oke. I made it only 1 minute. Saya membuatnya hanya 1 menit. Nah, 1 menit ini adalah adverbs of time. Pertanyaannya how long, berapa lama? Jawabannya adalah jumlah waktu, yaitu 1 minute. Kita lihat kata tanya yang kedua. How often atau seberapa sering? Nah, seberapa sering ini kita contohkan dalam kalimat. How often do you visit your grandmother? Seberapa sering Anda mengunjungi nenek Anda? Jawabannya, I visit her every month. Anda boleh pilih every month, every day, every week, every year. It's up to you. Ya, sepanjang itu jawabannya adalah adverbs of time atau keterangan waktu. Ya, baik, kita lihat yang lain. Nah,
Keterangan waktu yang pertama itu adalah points of time. Tomorrow, tonight, yesterday, sekarang atau now, then, pada waktu itu, today, hari ini, itu semua adalah keterangan waktu. Tapi dikategorikan atau dalam kelompok points of time. Tomorrow, besok. Tonight, malam ini. Yesterday, kemarin. Now, sekarang. Then, pada waktu itu. Today, hari ini. Ya, itu adalah points of time. Anda bisa catat ini. Kemudian yang kedua, yang kita masukkan dalam kelompok relationship in time. Banyak sekali. Ini contohnya saja. Anda boleh catat semua, tapi ini kan milik Anda nantinya. Already, sudah. Before, sebelumnya. Early, di awal. Earlier, ya, sebelumnya juga. Eventually, akhirnya. Finally, first, last. Anda bisa cari artinya ini di dalam kamus Anda. Dan ini semua adalah kelompok relationships in time. Ya, just, next, soon, still, yet, since. Nah, ini semua masuk dalam kelompok relationship in time. Yang ketiga, adverbs of indefinite frequency. Apa itu indefinite frequency? Indefinite frequency adalah waktu yang tak terbatas. Artinya, waktu yang tidak dibatasi. Contoh, yang kabur-kabur ya. Contoh, often, sering. Sering itu ada ukuran nggak? Ada ya. Beberapa kali, tapi tidak bisa dihitung ya berapa kali. Pokoknya sering deh, lebih daripada biasanya. Rarely, jarang. Regularly, secara teratur. Seldom, jarang. Sometimes, kadang-kadang. Jadi ini masuk kategori tak terbatas. Kadang-kadang itu bisa dihitung berapa? 2 kali, 3 kali. Makan obat 3 kali. Ya, sehari atau ya, katakanlah pergi main ke rumah teman itu seminggu sekali. Itu kadang-kadang bisa. Ya, ukuran-ukuran Anda. Oke? Normally, infrequently, Anda bisa cari artinya di dalam kamus. Oke? Ini masuk dalam adverbs of indefinite frequency, termasuk di dalam adverbs of time. Selanjutnya adalah adverbs of definite frequency. Kalau tadi indefinite, tidak terbatas, sekarang waktu yang terbatas. Artinya apa? Kita bisa tahu bahwa ini adalah waktu yang bisa diketahui dengan jelas. Annually contohnya. Annually ini adalah setiap tahun. Nah, sudah jelas kan? Berarti setiap tahun. Dari tahun ke tahun. Tahun ini, tahun besok, tahun kemarin. Itu semua kita bisa tahu bahwa ini waktunya yang terbatas. Daily, setiap hari. Ya, banyak lagi. Nightly, quarterly, fortnightly, hourly, monthly, yearly, weekly. Ya, Anda bisa cari artinya di dalam kamus juga. Tapi ini adalah masuk di dalam adverbs of definite frequency, artinya waktu yang terbatas. Oke, kalau tadi Anda sudah tahu berbagai kelompok dari adverb of time, nah sekarang kita lihat bagaimana penggunaannya di dalam kalimat. Nah, tentu kita harus tahu posisinya di mana meletakkan ini. Ya, oke. Di sini ada tabel yang Anda bisa pelajari. Posisi adverb of time. Yang pertama, sebelum verb atau kata kerja. Contoh yang di kolom sebelah kanan adalah Ervi finally told me what happened that day. Ervi akhirnya mengatakan kepada saya apa yang terjadi hari itu. Itulah contoh bahwa adverb of time itu diletakkan sebelum kata kerja. Kata kerja di sini adalah told. Jadi Ervi finally told. Kata dasarnya tell, karena ini past tense menjadi told. Ervi finally told me what happened that day. Yang kedua, di antara auxiliary verb and main verb atau setelah auxiliary verb yang pertama. Kita lihat contohnya dalam kalimat. That table has already been booked. Meja itu sudah dipesan. Nah, already di sini diletakkan di antara auxiliary verb dan main verb. Main verbnya apa? Main verbnya book dan auxiliary verbnya adalah been. Ya, oke. Contoh selanjutnya, they have already booked the table. Mereka sudah memesan meja itu. Nah, itu lihat bahwa they have already booked the table. Tetap dia diletakkan di antara auxiliary verb dan main verb. Oke. Yang ketiga, di akhir atau awal kalimat.
Jadi kita bisa mengatakan hari ini saya lapar, hari ini saya mau ke pasar. Bisa, saya mau ke pasar besok. Saya mau ke pasar hari ini. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia hari ini itu bisa diletakkan di awal, bisa diletakkan di akhir kalimat. Oke, lihat kita lihat contohnya sama-sama. Today we see climate change everywhere. Saat ini kita menjumpai perubahan iklim di mana-mana. Today we see climate change everywhere. Ya. Today itu diletakkan di awal kalimat. Lihat yang kedua. I'm not cooking today. Saya tidak masak hari ini. Atau saya tidak akan memasak hari ini. I'm not cooking today. Today diletakkan di akhir kalimat. Oke? Oke. Kita lihat lagi contoh kalimat adverb of time atau keterangan waktu. Evan Dimas saw David Beckham today. I watched Dylan 1991 part 2 last week. Ya, yang kata yang ditebalkan itu adalah adverb of time. Today, last week. Yang ketiga, she will make the decision soon. Soon itu juga adalah adverb of time. Kemudian yang keempat, Danny went to Sonia's house yesterday. Danny pergi ke rumah Sonia kemarin. Yang kelima, Cynthia is going to buy a new house next year. Cynthia akan membeli sebuah rumah baru tahun depan. Next year adalah keterangan waktu atau adverb of time dan diletakkan di akhir kalimat. Kalau Anda perhatikan, semua contoh kalimat yang ada di layar adalah diletakkan di akhir kalimat atau adverb of time itu diletakkan di akhir kalimat. Ya, okay. Do you have any questions? Anda punya pertanyaan? If you have any questions, it will be very great. You can send your question through WhatsApp group. Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda di WA grup kita dan silahkan Anda tonton video ini beberapa kali. Setelah itu Anda bisa tanyakan kepada saya apabila Anda punya pertanyaan. Okay? Nah, it's time for exercise. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya bahwa setiap kita belajar di akhir materi yang saya berikan akan ada pelatihan. Kita lihat latihannya sama-sama. Mudah sekali. Kalau pertemuan yang lalu atau belajar kita secara online pada minggu yang lalu, Anda harus mengerjakan beberapa soal. Sekarang Anda hanya mengerjakan satu soal saja. Maksud saya satu layar ini saja, yaitu menerjemahkan. Terjemahkan kalimat di bawah ini ke dalam bahasa Inggris dan garis bawahi adverbs of time ya. Jadi begitu Anda sudah terjemahkan, tolong digaris bawahi yang mana yang adverb of time ya. Anda boleh menggunakan Google Translate, it's up to you. You can use Google Translate if you want, but don't forget to underline the adverb of time. Okay? If you underline the adverb of time, it means I know you understand or not. Okay? Anda boleh lakukan ini pada malam hari ini. Saya harapkan sudah selesai sebelum jam 10 dan Anda bisa kirimkan jawaban Anda kepada saya sebagaimana biasa, yaitu Anda foto hasil kerja Anda dan Anda kirim ke WA grup. Dan itu membuktikan bahwa Anda hadir dan Anda mengerjakan tugas yang dikerjakan. Itu saja sementara, mudah-mudahan Anda senang dan mudah-mudahan Anda mengerti dengan materi yang diberikan pada malam hari ini. Selamat belajar dan saya akhiri dengan good night and good luck. Bye-bye.